Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan yang menemani kita pada malam hari ini hujan yang membawa manfaat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dimudahkan kembali untuk mengkaji sirah nabawiyah yang diambil dari kitab Ar-Rahiqul Maktum, buah karya Asy-Syaikh Dr. Shofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, kepada guru terbaik kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istrinya, kepada keluarganya, kepada segenap sahabat-sahabatnya dan umatnya yang istiqomah di atas akidah dan manhaj beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu Syekh Dr. Shofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan kisah Rasulullah SAW, yaitu perjalanan dakwah Rasul ke kota Taif. Dakwah beliau dimulai pada awal bulan Juni tahun 619 Masehi, di bulan Syawal tahun 10 kenabian. Rasulullah SAW dikisahkan beliau keluar dari kota Mekah berjalan menuju kota Taif, jalan kaki tanpa onta, tanpa kuda, sejauh 60 mil. Ya, kalau dikonversikan sekitar 96,5 km. Luar biasa ya. Ada yang pernah berjalan kaki sampai 90 kilo? Ya, jarang ya.
kecuali orang-orang dahulu. Saya pernah dulu jalan 80 kilo, telapak kaki itu pecah-pecah, tidak kuat. 80 kilo tidak berhenti, itu pecah-pecah kakinya. Itu pun harus minum vitamin B kompleks baru bisa kuat tenaganya. Rasulullah SAW berjalan kaki ke daerah Taif. Beliau berdakwah bukan karena diundang kajian, bukan. Tapi karena beliau di Mekah sangat sulit untuk membuka kajian. Dan tidak mungkin Rasulullah nganggur begitu saja. Hari-hari beliau diisi dengan dakwah. Karena dakwah bagi Rasulullah SAW itu hukumnya fardu ain. Kalau beliau tidak melakukan, berdosa beliau. Sehingga beliau daripada di Mekah tidak bisa bergerak, beliau berjalan ke kota Taif ditemani Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan isi Al-Quran yang mengandung pesan, mengajak manusia untuk bertauhid, melarang manusia untuk mengajak mereka untuk menjauhi syirik, melarang dari segala bentuk kesyirikan. Rasulullah SAW mendatangi terlebih dahulu tokoh-tokoh penting yang ada di kota Taif. Ini adab di dalam berdakwah, mendatangi penguasa setempat dulu, ya, minta izin dulu, kira-kira begitu, ya. Tidak langsung berdakwah. Beliau mendatangi tokoh-tokoh penting yang ada di kota Taif terlebih dahulu, yaitu yang bernama Yalail, kemudian Mas'ud dan Habib. Rasulullah SAW menawarkan langsung, mengajak untuk bertauhid, mengajak untuk bersyahadat, mengajak masuk Islam, tentu saja dengan bahasa yang sangat lembut. Akan tetapi tiga tokoh penting ini tidak menerima Rasulullah SAW. Salah seorang dari mereka mengatakan, jika Allah benar-benar mengutusmu sebagai seorang Rasul, pasti Allah akan merobek pakaian Ka'bah. Nah, ini bentuk olo-oloan. Kemudian yang kedua, yang bernama Mas'ud berkata kepada Rasulullah, apakah Allah tidak menemukan orang lain selain dirimu? Kok bisa-bisanya kamu jalan kaki ke kota Taif? Ini juga olo-oloan. Kemudian orang yang ketiga, Habib, juga mengatakan kepada Rasulullah, demi Allah, aku benar-benar tidak mau berbicara denganmu. Jika kamu memang seorang Rasul, tidak pantas untuk dibantah ucapanmu. Jika kamu pendusta, aku tidak layak berbicara denganmu. Ya. Tiga-tiganya mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah hanya diam. Beliau menerima olok-olokan dari tiga tokoh penting yang ada di kota Taif. Ya. Dan Rasulullah orangnya tidak memaksa. Ya. Dakwah itu bebas. Ada yang mau mendengarkan, alhamdulillah. Tidak mau, tidak masalah. Tidak ada beban. Kenapa? Karena beliau hanya menjalankan kewajiban. Ya. Itulah prinsip dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah meninggalkan tiga tokoh penting kota Taif tadi, beliau berpamitan, ya, berpamitan dari tiga orang itu dengan mengatakan, idza fa'altum ma fa'altum faqtumu anni. Jika kalian telah puas, ya, melakukan apa yang kalian lakukan, yaitu mengolok-olok, maka rahasiakanlah tentang aku. Rasulullah hanya mengatakan seperti itu.
Rasulullah masih bisa menjawab dengan lembut, tidak membalas. Kemudian beliau tetap berkeliling di kota Taif, ketok pintu dari rumah ke rumah yang lain, ya. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bukan mengajak sholat dulu, bukan, tapi mengajak untuk memahami kalimat tauhid terlebih dahulu, ya. Kenapa? Karena sholat tanpa tauhid yang benar, sholatnya kurang bermanfaat. Rasulullah mengajak kepada tauhid dulu, bukan kepada sholat dulu, ya. Jadi mengajak manusia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, dijelaskan siapa itu Allah, apa hak Allah atas hamba-hambanya, apa kewajiban kita sebelum sholat, sebelum haji, sebelum puasa, sebelum zakat, yaitu meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah. Itu saja yang didakwahkan. Karena percuma saja seseorang itu datang ke Ka'bah sholat, tetapi di dalam hatinya masih ada najis kesyirikan, sholatnya nggak diterima. Berlangsung 10 hari Rasulullah berdakwah keliling di kota Taif. Dan 10 hari ini bukanlah angka yang baku, ya. Bukan berarti nanti kalau kita dakwah ke sebuah daerah harus 10 hari, tidak, ya. Jadi banyak orang yang keluar dari Pontianak dakwah ke suatu daerah dibakukan jumlah harinya. Kalau dakwah itu minimal 3 hari, kalau enggak 3 hari 7 hari, kalau enggak 7 hari 40 hari, kalau 40 hari, kalau enggak 40 hari 4 bulan, ya. Membakukan bilangan di dalam agama itu butuh kepada dalil. Beda dalam urusan dunia, terserah mau rapat operasi 3 hari, 7 hari, 4 bulan, silahkan, itu urusan dunia, sah-sah saja membakukan bilangan dalam urusan dunia. Adapun membakukan bilangan dalam urusan agama butuh dalil. Rasulullah SAW berdakwah 10 hari keliling di daerah Taif, tetapi beliau tidak membakukan, ya. Dan orang yang berdakwah keluar dari kampung halamannya itu wajib berilmu, wajib berilmu. Dan ini juga dicontoh oleh para sahabat, ya. Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman. Beliau dianggap kompeten sebagai seorang mubalik, sebagai seorang ulama. Adapun para sahabat yang tidak fasih berdakwah, maka tidak dianjurkan untuk berdakwah ke luar daerah. Rasulullah SAW selama di Taif mendatangi tokoh-tokoh yang lainnya, akan tetapi jawaban mereka sama. Keluar kamu dari daerah kami, keluar kamu, ya. Tidak ada satupun yang menerima dakwah beliau. Lalu kemudian Rasulullah keluar dari Taif karena sudah diusir, tidak ada satupun yang menerima kajian beliau. Di perjalanan keluar dari Taif, para penduduk Taif dan juga para budak itu membuat 2 barisan, ya, 2 barisan. Mereka mencaci maki Rasulullah SAW dan beramai-ramai melempari batu sampai tumit beliau terkena batu, lemparan batu, sampai berdarah. 2 sandal yang beliau pakai sampai penuh dengan darah. Bayangkan ya, kalau dakwah seperti kita, alhamdulillah dakwah yang aman. Ya, kalau cuma tidak disukai oleh segelintir orang, itu belum seberapa. Ya. Rasulullah SAW
mubaligh yang memiliki paras yang sangat tampan. Ya. Cara dakwah beliau itu sudah benar. Beliau mendahulukan kelembutan. Tetap saja diusir dari Taif. Bahkan beliau dilempari batu. Jadi kita sebagai dai kalau diperlakukan seperti apa yang diperlakukan kepada Rasulullah, mungkin kita tidak kuat. Ya. Mungkin kita memilih mundur, tidak usah berdakwah. Dilempari batu sampai berdarah, siapa yang tahan? Ya. Akan tetapi Rasulullah SAW tetap berdakwah dan beliau tidak membalas sikap kasar dari penduduk kota Taif. Ya. Tidak ada kata-kata sumpah serapah dari beliau kepada penduduk Taif. Ketika keluar dari daerah Taif, di perbatasan pun beliau masih terus dilempari batu. Sahabat yang mulia Zaid bin Harisah melindungi wajah Rasulullah dari lemparan batu. Kemudian Zaid bin Harisah terkena juga, kepalanya berdarah. Ya, yang melempari puluhan orang, bahkan mungkin ratusan. Luar biasa, ya. Kemudian Rasulullah sudah keluar dari kota Taif kira-kira 3 mil, ya. Keluar dari daerah kota Taif, beliau keletihan, kemudian istirahat di sebuah kebun anggur milik 2 orang kafir Quraisy yang bernama Utbah dan Syaibah. Lalu kemudian beliau berdoa, ya, dalam keadaan penuh dengan darah, penuh dengan luka. Beliau mengatakan, Allahumma ya Allah, ilaika, sungguh kepadamulah, ashku do'fa quwwati, aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, usahaku sangat sedikit, wa hawani 'alan nas, dan aku hina di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, wahai Allah, zat yang maha pengasih di antara pengasih. Anta rabbil mustad'afina wa anta rabbi, engkau adalah Rabb, Tuhan orang-orang yang tertindas. Engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa lagi engkau menyerahkan diriku. Ila ba'idin yatajahamuni, apakah kepada orang yang selalu membenciku? Am ila aduin malak tahu amri, atau kepada musuh yang telah menguasai urusanku. In lam yakun bika alayya ghadab fala ubali, jika engkau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli. Walakin afiyataka hiya awsa'uli, maka ampunan yang engkau berikan lebih luas bagiku. A'udzu binuri wajhik, aku berlindung dengan cahaya wajahmu. Alladzi asyraqat lahu dzulumat, yang menyinari semua kegelapan. Wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah, karena cahaya wajahmu urusan dunia dan urusan akhirat menjadi baik. Min an tunzira bi ghadabaka, agar engkau tidak marah kepadaku. Aw yahillu alayya suhtuk lakal utbah hatta tardo, agar engkau tidak membenci kepadaku, engkaulah yang paling berhak memberikan teguran kepadaku agar engkau ridho. Wala hawla wala quwwata illa bik, tidak ada daya dan upaya melainkan karenamu. Ini adalah keluhan Rasulullah SAW ketika beliau ditolak dakwahnya dan dilempari batu sampai berdarah-darah. Dan hukumnya mengeluh kepada Allah, hukumnya sunnah.
Jadi kalau kita sedang dicaci maki, sedang direndahkan, sedang dihina, sedang diusir, maka kita disunahkan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan segala kesedihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau dilempari oleh ratusan orang dengan batu sampai berdarah, beliau dicaci maki, diusir, beliau menyampaikan keluhannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau tidak mengeluh kepada manusia. Ya. Mendengar ucapan tadi, dua orang kafir Quraisy yang bernama Utbah dan Syaibah, walaupun mereka kafir, mendengar ucapan Rasulullah SAW itu merasa iba. Ya. Lalu kemudian dua orang kafir Quraisy tadi yang bernama Utbah dan Syaibah memanggil budaknya yang bernama Addas. Addas budaknya Utbah dan Syaibah beragama Kristen. Kemudian Addas disuruh mengantarkan setangkai buah anggur kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengambilnya anggur tadi, sebelum memakannya beliau mengucapkan Bismillah. Jadi ini dalil sebelum kita makan atau minum mengucapkan Bismillah, bukan Allahumma rojak tanah, bukan itu ya. Itu boleh diucapkan tapi itu bukan ucapan Rasulullah SAW. Beliau mengucapkan Bismillah. Kemudian Anas bertanya, inna hadzal kalama ma yaquluhu ahlu hadzal bilad. Wahai Muhammad, ucapan tadi itu tidak biasa diucapkan oleh penduduk negeri ini. Ya, bayangkan jemaah, di jazirah Arab sekalipun, kalau seseorang itu jauh dari sumber ilmu pada saat itu Rasulullah SAW, ucapan Bismillah saja itu asing bagi mereka. Jadi ucapan Bismillah itu asing, ya, karena mereka jauh dari sumber ilmu. Sampai bertanya, ya, ucapan ini nggak pernah diucapkan oleh penduduk negeri ini, gitu. Penasaran. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, min ayil biladi anta, kamu dari negeri mana? Ya, Rasulullah bertanya kepada budak yang bernama Addas. Wa madinuka, apa agamamu? Lalu Addas menjawab, ana nasroniyu, saya beragama Nasrani. Ana min ahli Ninawa, aku berasal dari negeri Ninawa. Setelah mendengar jawaban Addas tadi, seorang budak, Rasulullah SAW menambahkan, min qaryatir rajuli sholihi Yunus bin Matta. Oh, kamu berasal dari daerah yang dimana di situ ada seorang laki-laki soleh yang bernama Yunus bin Matta. Lalu Addas terkagum-kagum, wa ma yadrika ma Yunus bin Matta, bagaimana engkau tahu seorang Yunus bin Matta? Rasulullah menjawab, zaka akhi, dia itu saudaraku, kana nabiyan, dia dulu waktu hidup seorang nabi, wa ana nabiyyun, dan aku juga seorang nabi. Ya. Lalu kemudian Addas mendekat ke kepala Rasulullah, mencium kepalanya, tangan dan kedua kaki. Beliau sadar kalau yang di hadapan ini seorang nabi, bukan manusia biasa. Ya. Kemudian majikannya yang bernama Utbah dan Syaibah terheran-heran, ya, curiga, wah jangan-jangan budakku ini terkena pengaruh dakwahnya Muhammad. Lalu bertanya,
Syaibah berkata kepada Utbah, budak kamu itu telah dipengaruhi oleh Muhammad, dia pasti menentangmu. Padahal baru mencium Rasulullah SAW, sudah curiga ya. Dianggap menentang majikannya karena majikannya kafir. Jadi orang kafir juga memiliki fanatisme yang sangat tinggi ya. Kalau ada orang di luar Islam kemudian memuliakan, menghormati seorang nabi, mereka tidak terima ya. Lalu kemudian keduanya bertanya kepada budaknya yaitu Adas, kamu ini gimana gitu ya, apa yang telah kamu lakukan, kok bisa-bisanya kamu mencium kepala Muhammad, mencium tangannya dan kakinya, sementara warga Thaif mencaci maki, menghinanya, mengusirnya, menyiksanya dengan batu. Lalu kemudian Adas menjawab, ya sayyidi, wahai majikanku ya, majikan itu bahasa Arabnya sayyidi, wahai tuanku, ma fil ardi syai'un khairun min hadzal rajuli ya, wahai tuanku, tidak ada sesuatu pun di muka bumi yang lebih baik dari laki-laki ini. Laqad akhbarani bi amrin la ya'lamuhu illa nabiyyun. Sungguh dia telah memberitahu sesuatu yang hanya bisa diketahui oleh seorang nabi. Yunus bin Matta itu nabi yang sudah beberapa abad sebelumnya, tapi kok bisa tahu? Tidak mungkin. Orang yang tahu kisah-kisah yang terdahulu, berita-berita gaib, hanya bisa diketahui melalui wahyu. Pasti dia seorang nabi. Si budak ini cerdas ya. Lalu kemudian mendengar ucapan Adas tadi, majikannya Utbah dan Syaibah tidak terima ya. Waihak ya Adas, kamu ini gimana Adas ya? La yusarrifunnaka an dinik, jangan sampai ya Muhammad memalingkan kamu dari agamamu. Fa inna dinaka, sungguh agama kamu Adas khairun min dinihi, lebih baik dari agamanya dia. Jadi majikannya tidak terima kalau Adas ini memuliakan Rasulullah SAW, khawatir masuk Islam ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil, kita tahu bahasanya Rasulullah SAW adalah guru terbaik di muka bumi, mubalik nomor 1, mubalik nomor wahid, ustadz terhebat, terfasih ucapannya, beliau paling hikmah di dalam berdakwah, paling lembut mengajak kepada tauhid, kepada kebaikan. Tetap saja ada yang menolak kajian beliau, menolak dakwah beliau, yaitu warga Thaif ya. Ini kesimpulan dari Syekh Dr. Syafil Rahman Al-Mubarakfuri rahimani wa rahimah ya. Beliau dicaci maki, dilempari batu sampai tumitnya berdarah, sampai kedua sandalnya penuh dengan darah. Jadi kalau kita berdakwah ditolak, maka ingatlah Rasulullah SAW juga sering ditolak, bahkan dicaci maki dan dilempari batu ya. Jadi manusia itu bermacam-macam. Jadi kalau dakwah ditolak, bisa jadi itu adalah ujian. Apakah dai tersebut tetap berdakwah atau mundur dari menyampaikan kebenaran. Kemudian setelah dialog dengan Adas tadi, Rasulullah SAW keluar dari kebun anggur milik dua kafir Quraisy yang bernama Utbah dan Syaibah. Beliau melanjutkan perjalanan kembali ke kota Mekah. Sebelum sampai di kota Mekah, beliau singgah di tempat
yang bernama Qarn al-Manazil. Ya. Allah mengutus Jibril dan mengutus malaikat penjaga gunung. Ya. Disebutkan dalam hadis yang panjang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil faidah, gunung itu ada penjaganya, yaitu malaikat. Ya. Jadi kalau ada orang yang memberikan sesaji, baik berupa makanan atau minuman atau apa saja untuk penjaga gunung, sungguh dia telah menghina malaikat. Malaikat tidak butuh sesaji. Yang menjaga gunung bukan makhluk yang lain, tetapi malaikat. Ya, orang yang belajar akidah dengan benar tentu tidak akan melakukan itu. Ya. Dan tentu tidak setuju dengan orang-orang yang suka memberikan sesaji ke gunung, karena setiap gunung itu yang menjaga malaikat. Ya, disebutkan dalam kitab Hadhihi Aqidati, Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi. Bahkan bukan hanya gunung yang dijaga oleh malaikat, matahari itu ada penjaganya malaikat, bulan juga ada penjaganya. Jadi ada malaikat yang menjaga bulan, matahari, kemudian bintang, benda-benda langit dan seterusnya. Malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung datang kepada Rasulullah SAW atas perintah Allah. Malaikat Jabal, malaikat penjaga gunung, menunggu perintah Rasul, siap-siap untuk disuruh oleh Rasulullah SAW. Mau diapain warga Taif yang kurang ajar tadi, gitu ya. Malaikat penjaga gunung mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Fasallim alayya ya Muhammad." Wahai Muhammad, serahkan urusannya kepadaku. Zalika fama syi'ta in syi'ta. Jika engkau mau, an udbika alaihim al-akhshabaini. Aku ratakan warga Taif semuanya dengan menimpakan 2 gunung yang ada di kota Mekah. Jadi di sekitar kota Mekah ada 2 gunung, itu mau diangkat oleh malaikat penjaga gunung, dilemparkan ke kota Taif. Padahal Taif itu tinggi, ya, lebih tinggi dari Mekah. Ya. Malaikat penjaga gunung sudah siap dan diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Ya, namun Rasulullah tidak menyetujuinya, walaupun boleh, ya, mencaci maki Rasulullah, menyiksa Rasulullah tentu adalah kekufuran. Tapi Rasulullah menjawab, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'an. Jangan malaikat penjaga gunung, jangan kau angkat 2 gunung untuk dilemparkan ke kota Taif, jangan. Arju, aku berharap suatu saat nanti Allah mengeluarkan anak-anak dari tulang punggung warga Taif, kaum yang beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Luar biasa, ya. Mungkin kita nggak bisa mengucapkan itu, ya. Kita pengennya balas dendam, ya. Kita pengennya menghabisi, ya. Tak tahan kita, ya, disiksa, lalu kemudian mengucapkan harapan yang sangat tinggi, ya. Begitu lembut hati Rasulullah SAW, beliau tidak bersedia membalas dengan membunuh warga Taif. Padahal sudah diizinkan oleh Allah. Seandainya dilakukan pun Rasulullah tidak berdosa, karena sudah ada izin. Rasul masih memberikan uzur, masih memberikan pemakluman, ya. Beliau masih melihat maslahat yang lebih besar.
Beliau punya harapan kalau keturunan warga Taif nanti akan menjadi orang-orang yang bertauhid, walaupun mereka berbuat kasar karena kebodohan, karena kejahilan. Ya. Baru saja berdakwah sudah ditolak. Bagaimana mereka pintar, bagaimana mereka pandai, bagaimana mereka alim, karena terprovokasi. Ya. Jadi walaupun malaikat gunung sudah siap, ya beliau masih berharap. Ya. Rasulullah masih belum punya negara. Ya. Rasulullah belum memungkinkan untuk menjatuhkan vonis hukuman. Ya. Siapa yang menghukum? Ya. Malaikat penjaga gunung? Tentu tidak, ya. Padahal sangat memungkinkan, sudah diizinkan. Ya. Jadi Rasulullah menunda vonis demi kemaslahatan. Ya. Masih memberikan pemakluman, memberikan uzur karena kejahilan. Jadi orang-orang Taif itu menentang Rasul karena kejahilan, bukan karena setelah didakwahi. Baru saja mau ngomong dihalang-halangi, ya, karena terprovokasi. Jadi mencaci maki Rasul termasuk kekufuran, apalagi melukai fisik Rasul, mendurhakai Rasul termasuk kekufuran. Tetapi Rasul masih memberikan uzur, memberikan pemakluman. Beda dengan di zaman sekarang, ya, ada orang yang berbuat kesyirikan karena kebodohan langsung divonis kafir. Ini berbahaya. Ya. Orang yang melakukan kesyirikan karena kebodohan itu tidak boleh langsung divonis kafir. Wajib kita dakwahi dulu. Boleh jadi orang itu melakukan kesyirikan karena kejahilan, karena tidak ada dai yang memberitahu. Bisa jadi, ya. Jadi tidak bisa langsung. Kemudian Rasulullah SAW meninggalkan daerah Qoran Al-Manazil tadi, tempat bertemunya Rasulullah dengan malaikat penjaga gunung. Beliau meninggalkan tempat tersebut, kemudian singgah di suatu lembah yang bernama Lembah Naklah. Ya. Di situ ada tempat yang sangat subur dan adanya sumber mata air. Dua tempat tersebut namanya As-Sayl dan Az-Zima. Di tempat inilah Rasulullah SAW dihibur oleh Allah SWT. Jadi dunia itu campuran. Setelah kesedihan, pasti berikutnya hiburan. Rasulullah dihibur oleh Allah SWT. Tiba-tiba ada rombongan makhluk, Rasulullah anggap itu manusia. Rombongan banyak sekali, minta diajarkan Al-Quran, ya, minta dibacakan Al-Quran, diajarkan tauhid, diajarkan apa itu syirik, bagaimana mentauhidkan Allah, tolong ajarkan kami. Setelah diajarkan banyak itu, Rasulullah ya tersenyum-senyum. Rasulullah sangat bahagia. Tadi di Taif saya diusir, ini di lembah Nakhlah tiba-tiba ada rombongan manusia yang meminta diajarkan Al-Quran. Rasulullah mengajarkan. Setelah mereka selesai diajarkan, mereka pamit meninggalkan lembah Nakhlah. Baru Rasulullah tahu kalau rombongan tadi itu adalah rombongan jin. Ya. Gara-gara inilah turun surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31 dan surat Al-Jin. Wa id sarafna ilaika nafara minal jin yastami'unal Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepada Muhammad rombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Rasulullah tidak tahu sebelumnya. Beliau tahu setelah turun surat Al-Ahqaf dan surat Al-Jin. Jadi beliau terhibur. Yang tadinya ditolak di Taif, tiba-tiba di lembah Nakhlah ada rombongan jin yang minta didakwahi. Inilah pertama kali bangsa jin berguru kepada Rasulullah SAW. Dan setelah itu bangsa jin sering mengutus bolak-balik datang menghadap Rasulullah. Mereka juga mengkader, ya.
Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.